Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Igo dan Kak Timo dalam Ibadah Sekolah Minggu Online Pargemit Paulus Kupang. Kak Igo dan Kak Timo berharap adik-adik semua di rumah harus tetap semangat, tetap bersuka cita karena kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Betul sekali Kak Igo. Nah Kak Timo, Kak Igo mau tanya, ini sebulan Agustus Kak Timo? Iya Kak Igo, kenapa? Kira-kira ini potong sekolah minggu online dari bulan apa ya? Dari bulan April Kak Igo. Dari bulan April. Coba tanya sama-sama, bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini sudah 5 bulan Kak Timo. Betul Kak Igo. Kira-kira adik-adik di rumah bosan kosong deh Kak Timo? Kak Timo yakin, Kak Timo adik-adik di rumah tuh adik-adik yang soalnya akan bosan dengan ibadah sekolah minggu. Kak Igo juga berharap adik-adik semua jangan bosan karena kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Nah sebelum kita mulai, kita absen dulu Kak Igo. Betul Kak Timo, kita absen dari rayon 1 sampai rayon 10. Oke, yang pertama dari rayon 1 sampai rayon 2, mana suaranya? Rayon 3 sampai rayon 4, mana suaranya? Rayon 5 dan rayon 6, mana suaranya? Rayon 7 dan rayon 8, mana suaranya? Rayon terakhir, ayo, jangan mau kalah. Rayon 9 dan rayon 10, mana suaranya? Mantap. Semangat semua Kak Timo. Nah Kak Igo, tapi sebelum itu Kak Timo mau tanya di adik-adik, kira-kira ini hari ini Kak Igo dan Kak Timo ini ada yang beda kosong deh. Nah adik-adik, ini hari Kak Timo dan Kak Igo pakai baju kampus Kotong. Karena apa Kotong pakai baju kampus? Karena ini hari Kotong merayakan bulan kebangsaan Kotong adik-adik. Dahulu mahasiswa itu membantu peran kemerdekaan Kotong. Nah jadi ini hari merayakan bulan kebangsaan Kotong merayakannya dengan mengenakan baju kampus Kotong adik-adik. Iya betul sekali Kak Timo. Nah karena kita sudah merdeka maka adik-adik semua harus semangat dan kita akan tes yel-yel dulu Kak Timo. Kira-kira adik-adik di rumah masih ingat kosong deh. Kalau Kak Igo dan Kak Timo bilang Pargemit Paulus Kupang, adik-adik bilang Puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Tapi sebelum itu ayo semua bangkit. Bangkit berdiri. Semua kalau sudah bangkit berdiri. Sudah? Ayo Kak Timo. Oke. Kak Timo itu. 1, 2, 3. Pargemit Paulus Kupang, puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Kau akan menyanyi satu buah lagu, ku masuki gerbangnya. Musik, mainkan.
bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Nah, adik-adik, tadi adik-adik semua nyanyi dengan semangat. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Ingat, duduk yang rapi dan tetap jaga jarak. Nah, adik-adik, sebelum kotong memulai kotong ibadat, kotong akan berdoa kepada Tuhan, doa pembukaan sekaligus doa pengakuan dosa. Kotong pakai jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh memulai ibadat sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon ampun, kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami, supaya kami boleh layak dalam mengikuti ibadat sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua tadi semua sudah doa pembukaan sekaligus doa pengakuan dosa. Kak Igo dan Kak Timo yakin bahwa dosa adik-adik sudah diampuni oleh Tuhan. Baik itu dosa melawan orang tua, dosa maki, dosa pukul dengan kakak adik, pasti Tuhan sudah ampuni jika adik-adik semua berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Betul sekali, karena siapapun yang mengaku dosanya dengan tulus Tuhan akan mengampuni. Mensyukuri kau punya pengampunan dosa, kau akan menyanyi satu buah lagu dengan judul Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Musik, mainkan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Igo mau ingatkan kepada adik-adik semua, ayo yang Alkitab belum ada di depan, ayo diambil sudah. Diambil taruh di depan dan harus duduk tenang-tenang, duduk yang sopan, son boleh baganggu teman samping kiri kanan dan ingat selalu jaga jarak.
Nah, sebelum kotong mau mendengarkan firman Tuhan, kotong juga akan menyanyi satu buah lagu, dia pun judul Ku Ingin Dengar Cerita. Sambil tetap duduk saja, kotong musik, mainkan. Sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memelihara kami anak-anak-Mu sampai sekarang ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami ya Bapa, sehingga kami bisa mendengarkannya dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Kak Fani. Adik-adik di rumah apa kabar? Oke, Kak Fani apa kabar Kak Fani? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, Kak Tinju sehat Kak Fani. Nah adik-adik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi Kak Tin dan Kak Fani kasih waktu di adik-adik semua, ayo ambil Alkitab. Taruh di depan adik-adik semua dan bersama-sama untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik semua harus duduk yang sopan, jangan nakal, jangan cubit-cubit kawan di samping, jaga jarak, dan ingat dengarkan firman Tuhan. Nah, kalau sonde salah minggu lalu tuh ketung cerita tentang apa ya Kak Fani? Nah, sekarang Kak Fani mau tanya adik-adik, minggu lalu cerita tentang apa? Siapa ikut sekolah minggu lalu? Angkat tangan, coba Kak Fani mau lihat angkat tangan. Ada 1, 2, lebih dari 50 orang. Wih, banyak ternyata. Nah, minggu lalu cerita tentang apa adik-adik? Nah, tentang siapa coba? Tentang Abraham? Bukan. Oh, bukan. Tentang siapa? Musa. Oh, tentang Musa. Nah, minggu lalu tuh
sonde salah, Kastin ingat Musa itu dia masih bayi ya Kak Fani ya? Betul, dia masih seorang bayi. Dia masih bayi. Terus sekarang Musa sukar mana Kak Fani? Nah itu dia. Nah minggu lalu juga Kak Fani dengar kalau sonde salah hari ini bilang Musa adalah harapan dari bangsa Israel pasti. Harapan seperti apa ya Kak Fani? Makanya dengar firman hari ini adik-adik. Ya adik-adik, kita akan ikuti Ya. cerita firman Tuhan hari ini. Nah pasti minggu lalu kan dia masih bayi tuh. Tapi ini kali dia sudah tumbuh menjadi seorang anak yang besar. Berarti dia senyong-nyong Dia kan? senyong-nyong baru Wih, ganteng. nyong-nyong nih, ganteng nih. Iya. Terus dia tinggal di mana Kak Fani? Dia tinggal di kerajaan. Wih, dia tinggal di kerajaan, berarti dia makan enak Makan tiap hari. enak. Yo. Abis itu dia hidup di raja. Dia hidup di raja. Ada ratu. Ada ratu. Wih, Musa pu hidup pu enak Iya, lah. enak. Nah kan dia sudah besar, dia sunyong-nyong, jadi dia ini suka berjalan adik-adik. Jadi dia berjalan di mana Dia Sa, ini Kak Fani? berjalan di sekitar satu kali ini dia ada berjalan di sekitar istana pasti. Dia ada jalan-jalan di sekitar istana. Jadi dia ketemu ada seorang tentara Mesir. Tentara Mesir ini yang jalan kerajaan. Ada pukul satu orang Ibrani. Pukul? Iya dia pukul. Pukul ini berarti dosa. Dosa pasti. Tuhan Allah sudah suka. Sampai suka. Nah Terus, terus Kak? tahu Musa nih dia marah dia bilang di tentara kenapa pukul ini orang Ibrani. Musa pukul itu tentara. Aduh, dia pukul itu tentara. Dia bukan, Kak? pukul. Terus raja tahu ke Sonde. Raja bilang tahu. Ya ampun, berarti Musa ada dalam masalah. Musa dalam masalah dan Raja Firaun bilang mau bunuh Musa. Mau bunuh Kak? Mau bunuh. Wih, berarti Musa sangat takut itu waktu ya Dia Kak ya? takut kasih dia lari dari Lari tanah di mana, Mesir. Kak Fani? Dia lari jauh. Jauh ini di mana Kak? Tanah Midian. Oh, Musa lari ke tanah Midian karena dia takut sekali. Raja mau bunuh dia. Mau bunuh nih. Akhirnya dia lari pi. Tanah Midian pasti. Terus Terus? sampai di sana kan dia jauh di tempat jadi dia nih cari air lalu capek dia ketemu sebuah sumur. Saat sampai di situ dia sebenarnya dia mau ke sumur dia lihat ada perempuan tanah Midian ini ada di situ pasti. Terus itu perempuan tuh ada bikin apa di situ Dong Kak ada Fani? timba air untuk mau kasih minum dong punya domba. Berarti dia pu domba bukan hanya satu atau Iya. dua. Banyak. Berarti sangat banyak. Terus Kak? Nah, ada satu kejadian lagi adik-adik. Di situ datanglah gembala-gembala. Tapi ini gembala-gembala dong usir ini perempuan Midian suruh awas dari situ sumur. Terus Awas, Musa awas. bikin apa Kak? Karena dia sementara ada di situ nah. Kalau menurut adik-adik Musa buat apa? Musa lari kok Kak Fani. Terus Musa buat apa Musa Kak? tolong ini perempuan-perempuan. Wih, Iya. basuh puji Tuhan. Berarti Musa buat baik ya di situ Musa ya buat Kak. baik pasti. Terus Kak selanjutnya Musa kemana lagi? Nah, Musa nih karena dia buat baik dengan ini perempuan-perempuan Midian, ini perempuan dong pulang dong kasih tau dong kung bapa. Nah, dong kung bapa ini adalah seorang imam di tanah Midian. Oh, imam nih Kak. Berarti kalau ke sekarang begini nih sama dengan pendeta kok Kak. Iya, betul Kasti. Imam sekarang ini sama seorang pendeta. Terus dong bilang apa di depu bapak itu? Sabar Kasti. Ini imam dia punya nama itu Yitro Oh, Imam Yitro Iya. di tanah Midian. di tanah Midian. Terus Kak? Lalu dia nih, perempuan dong pulang ke sana ke bapak bilang bapak tadi ketong di sumur nih ketong ada timba air mau pas minum ketong pun domba ada gembala-gembala dong datang usir ketong bapak langsung dia bapak bilang terus ke mana sih tapi bapak ada orang yang tolong ketong Bapak Musa. Bapak Musa yang tolong. Wih Kak, terus Imam Yitro bilang apa Kak setelah dia tahu kalau Musa tolong dia punya anak-anak? Imam Yitro bilang Imam Yitro mau kasih hadiah Wih, dapat Jadi- hadiah adik-adik. iya hadiahnya adalah undang makan di rumah. Wih, dapat undang makan. Pasti Musa senang Kak. Senang sebagai ucapan terima kasih bisa undang makan di rumah di senang. Senang toh. Senang kalau kerja Kastin jadi Musa, Kastin juga senang, Senang, pasti. iya. Terus Kak, Akhirnya Musa pi rumah. Lalu ada hadiah lagi. Kasih ini hadiah terlalu bagus kasih. Musa dapat hadiah yang berlimpah-limpah ya, Kak, ya, Berlimpah-limpah. karena dia buat hal yang Dia baik. buat hal yang baik. Dia dapat hadiah apa lagi Kak Fani? Bapak Yitro punya anak perempuannya nama Zipora diberikan kepada Musa untuk menjadi istrinya.
Berarti dong menikah, Kak. Dua nikah. Dong jadi satu keluarga. Iya. Wih, pasti Musa sangat senang, Sangat Kak. senang. Karena dia buat baik, Dia dia buat dapat baik. berkat. Iya. Terus setelah dong menikah, Musa nih dia pun tugas apa, Kak? Iya, Musa ini setelah menikah, dia punya tugas ialah dia menggembalakan kambing domba dari Bapak Yitro ini. Oh, kalau gembalakan kambing domba, berarti dia pun domba bukan cuman 1 atau 2 ekor, Sa. Berarti sangat banyak. Berarti kalau gembalakan dong pi makan rumput di padang. Di padang. Dong pi minum air di padang. Di padang. Wih, berarti Bapak Musa dapat tugas baru ya, Kak? Ya? Dapat tugas baru. Pasti satu saat nih, Bapak Musa dia gembalakan kambing domba nih sampai di Gunung Horeb. Gunung Horeb, kalau yang Kastin pernah baca di Alkitab tuh Kak Fani, Gunung Horeb tuh artinya itu satu tempat yang mana Tuhan Allah kalau mau bicara dengan dia orang-orang pilihan harus ada di itu tempat. Ada di situ. Betul kok Kak Iya, Fani? nama Gunung Horeb berarti Gunung Allah. Gunung Allah. Adik-adik ingat Gunung Horeb. Iya. Terus Kak, apa yang terjadi di Gunung Horeb? Nah, saat Musa di situ adik-adik, dia ada sementara gembalakan, dia lihat satu kejadian lagi Kasti. Kejadian apa tuh Kak Fani? Ada semak belukar nih. Semak nih yang berduri-berduri dong ya, yang ada batumpuk-batumpuk nih ya. Di situ tuh. Terus Kak, Ada keluar api dari dalam itu semak. keluar api. Pasti ada orang yang bakar. Soalnya ada orang di situ. Soalnya ada orang yang bakar. Soalnya ada orang di situ. Terus apa yang terjadi di itu semak Kak? Kasti ini semak nih soalnya terbakar. Dan Soalnya terbakar Kasti. soalnya terbakar. Iya. Wih, Keluar api tapi soalnya terbakar. susonde ada orang yang bakar le. Terus ada api tapi sonde terbakar le. Wih, kok ajaib le Kak? Nah itu, adik-adik penasaran kok soalnya kalau lihat begitu. Nah Musa saat itu ada situ dia nih penasaran. Jadi dia jalan ke dekat situ. Dia jalan. Dia ada sementara jalan begini. Ada suara keluar dari dalam itu semak. Kak Fani, Kastin tahu kalau hal ajaib begitu yang terjadi tuh itu semak terbakar tapi semak keluar api tapi tidak terbakar itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Allah. Benar Kak Soni Kak Fani? Benar. Dan itu suara yang keluar itu suara Tuhan Allah di kali. Nah saat Musa di sini, Tuhan Allah panggil Musa punya nama. Musa, Musa, Musa. Hei, kita kedengar, kayak pernah kenal ini suara. Nah, Musa tahu bahwa ini adalah suara dari Tuhan Allah. Lalu Musa jawab adik-adik. Musa jawab, Musa bilang, ya Allah. Tuhan Allah bilang, Musa, tempat yang kamu injak itu adalah tempat yang kudus. Iya, tempat yang ada injak, tempat yang kudus. Jadi tolong bukalah kasut di kakimu. Kak, buka kasut nih berarti sepatu atau sandal Iya, Kak? iya betul. Oh, berarti Musa pun sandal harus lepas ya? Harus lepas. Karena itu tempat tuh kudus. Tempat itu kudus. Karena ada Tuhan Allah di sini. Iya. Terus apa yang Musa buat Kak Fani? Lalu Musa lepas itu, Musa punya kasut kaki. Tapi ada lagi, Tuhan masih mau omong dengan Musa. Tuhan bilang apa ya Kak? Tuhan bilang, Musa, aku telah mendengar semua keluh kesah, ratap tangis, penderitaan dari bangsa Israel di tanah Mesir. Aku ini adalah Allah bapamu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kak, berarti bangsa Israel nih saat itu dong sedang ditindas, dijajah. Ditindas, dijajah. Berarti sama dengan bangsa Indonesia Iya. yang pada waktu itu Oh, iya. orang asing dong datang, terus bangsa Indonesia pun rakyat nih suruh kerja dari pagi sampai pagi, mau makan justru ande bebas, mau pi mana-mana justru ande bebas. Berarti bangsa Israel pada waktu itu sama kok Kak? Sama, baru dong nih lama pasti. Wih, lama sekali ya Kak. Jadi berarti Musa nih, dia nih adalah orang Israel Iya. yang dipilih oleh putri Firaun. Tapi dia sekarang sudah dikasih tugas untuk selamatkan dia punya bangsa, Bangsa Kak. Israel. Nah itulah Tuhan kasih tahu di Musa, Musa, kamu akan menjadi orang untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan mengutus Musa. Berarti Kak, mungkin ini Suko yang dimaksud dengan Musa jadi harapan bangsa Israel. Ini sudah.
Wih, luar biasa betul Le. Berarti Musa nih dia lahir untuk Tuhan Allah pakai dia untuk selamatkan dia pun bangsa Israel dari Mesir yang sangat-sangat jahat di sana ya. Betul, Kasti. Terus Kak, Tuhan Allah ada bilang apa? Atau Musa ini dia respon ke mana Kak? Musa respon, aduh, Musa ragu dan takut adik-adik. Dia bilang apa Kak Fani? Dia bilang apa di Tuhan Allah? Musa nih bilang, aduh Tuhan kenapa kau harus beta nih? Aduh Tuhan kenapa harus beta nih? Aduh, Tuhan nih tahu kalau dia nih ragu dan takut. Bayangkan nih, orang Israel, orang begitu banyak, ya pasti kalau di Kafani atau Kastini pasti takut. Berarti dia takut nih karena mungkin dia pikir Kak Fani, Raja Firaun itu hari mau bunuh dia begitu jahat. Terus sekarang dia harus menghadap. Iya. Makanya dia sudah mau. Terus bangsa Israel yang dia pun jumlah sangat-sangat banyak dari yang kecil sampai yang tua-tua. Makanya dia takut tuh Kak, dia pikiran. Terus Tuhan Allah bilang apa Kak? Tuhan Allah bilang, Musa jangan takut, aku yang akan menyertai engkau. Tapi Musa ini masih baiu. Musa ini masih baiu adik-adik. Dia bilang, aduh Tuhan nih. Terus kalau dong tanya Tuhan punang, beta bilang apa? Nah, Terus Tuhan bilang apa Leka? Tuhan bilang, Musa, kalau dong tanya, beta punang, bilang saja, aku adalah aku. Kalau mereka tanya, siapa namaku? Jawablah, aku adalah aku. Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Maksudnya aku adalah aku itu ada Tuhan Allah itu Tuhan sendiri. Allah. Berarti dong pun Tuhan Allah tuh memang itu sih yang bangsa Israel Itu sembah, sudah. yang Musa sembah, itu sudah yang berfirman kepada Musa ya Kak Fani. Mengutus Musa kepada bangsa Israel. Terus Kak, setelah Tuhan bilang begitu, Musa bilang ke mana Le? Nah ini Tuhan Allah mau supaya Musa ini percaya dengan Tuhan Allah. Karena tadi Tuhan Allah bilang Kak, Tuhan Allah akan selalu menyertai. Israel. Iya. Terus Kak, kelanjutannya ke mana Le? Musa dia bikin apa Le Kak setelah Tuhan bilang Tuhan mau sertai dia? Nah itu masih rahasia adik-adik. Berarti kau pun cerita sampai di sini sampai Iya, Kak. cerita sampai. Aduh, padahal Kastin penasaran tuh Musa nih dia mau bikin apa ketika dia terima tugas. Penasaran, Kak? Kak Fani, Kastin penasaran betul-betul Le. Nah, adik-adik di rumah juga penasaran toh, kira-kira Musa nih dia bikin apa. Nah, adik-adik jangan lupa cerita itu nanti adik-adik bisa ikut di ibadah minggu depan. Ya, minggu Tapi di hari ini adik-adik, Kak Fani, kita akan belajar sama-sama dari Musa kalau ada janji penyertaan Tuhan kepada Musa, kepada ketong semua, anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, bapak mama di rumah, kalau ketika Tuhan Allah memberikan tugas yang baik untuk ketong semua lakukan, sudah pasti Tuhan akan menyertai ketong semua. Seperti adik-adik di rumah yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD yang mungkin ibu guru di sekolah bilang, adik tolong pimpin doa dulu, kotong mau belajar. Tapi adik-adik bilang, ibu beta takut ma, beta malu ma, beta hanya bisa doa bapak kami. Nah, kira-kira ketika adik-adik takut begitu, itu hal yang baik kok sonde Kak Fani. Sonde itu hal yang sonde baik karena hari ini kau tuh belajar kalau ada Tuhan Allah yang akan menyertai. Begitu juga dengan menyanyi. Iya, menyanyi, baca Alkitab. Baca Alkitab ya. Iya. Memang walaupun mungkin ada masih mengeja. Tapi percaya kalau Tuhan Allah pasti menyertai. Betul Kastin. Lalu Kastin pakai baju ibu dokter. Iya. Kak Fani juga pakai baju seperti ibu guru. Terus tadi Kak Puput ada pakai baju mahasiswa. Baju mahasiswa. Nah itu Kak Fani mau kasih ajar ketong. Kalau ketong bangsa Indonesia punya banyak sekali tugas. Adik-adik yang kecil tugasnya belajar. SD, SMP, SMA. Terus kakak-kakak yang mahasiswa tugasnya belajar. Yang ibu guru tugasnya mengajar. Terus Kastin jadi dokter tugasnya merawat orang sakit. Nah itu tugas semua yang berikan adalah siapa Kak Fani? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Jadi ketika Tuhan Allah kasih itu tugas untuk ketong semua, kita harus percaya kalau Tuhan Allah akan menyertai ketong semua. Betul Kastin. Nah sekarang nih kan ketong belajar di rumah nih, sekolah di rumah kan? Sekolah online toh ya, Kak? Sekolah online di rumah.
bersyukur karena su belajar di rumah pasti Tuhan Allah menuntun lewat orang tua, bantu belajar, kakak bantu belajar pasti. Tuhan menyertai hal-hal yang baik. Jangan kok karena su di rumah pikir karena su bebas dari bapak ibu guru di sekolah, ujian sama nyontek. Itu hal yang tidak baik adik-adik. Menyontek itu dosa tuh Kak Fani. Itu dosa. Iya, Tuhan Allah tidak sertai kalau ketong menyontek, kalau ketong buat dosa. Betul, Kak. Nah, adik-adik, sekarang semua sudah ada Alkitab di depan toh. Iya. Ketong akan sama-sama buka Alkitab. Tin, kau pun judul cerita. Oh iya, aduh Kastin lupa Iya. Ketong punya judul cerita hari ini. Judulnya adalah Allah berjanji menyertai. Satu kali lah supaya adik-adik ingat Iya, ya Kak ya. sama-sama ya. Oke. Allah berjanji menyertai. Nah, dia punya pembacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Lama, Perjanjian kitab Lama. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai Pasal 3 ayat 14. ya. Adik-adik bisa lihat ada di layar, silakan layar. buka. Ya. Adik-adik buka kitab Keluaran, adik-adik ajak mama, ajak bapak, kakak, adik untuk baca Alkitab sama-sama. Untuk adik-adik lebih ingat lagi cerita firman Tuhan minggu Ya. ini. Nah, Kak Fani, ketong punya ayat hafalan. hafalan. Iya, ayat hafalan terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Sekali lagi kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Nah, ketong akan baca Iya. sama-sama ayat hafalan minggu ini. Adik-adik lihat gerakan ya di Kak Fani ya. Gerakan. Ketong akan hafal sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Satu kali leh, bisa toh? Potong sama-sama. Ya bisa Kak, dong ada semangat nih Kak. Oke, ayat hafalan satu kali lagi. Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya adik-adik, hari ini ketong sudah dapat satu janji firman Satu Tuhan. janji firman Tuhan. Tuhan berkata kepada ketong semua bahwa Tuhan akan berjanji bahwa dia selalu menyertai seperti menyertai bangsa Israel. Tuhan Allah juga menyertai ketong semua, Kak Fani. Ya, adik-adik, ketong akan berdoa. Sekarang semua duduk yang tenang, semua lipat tangan. Jurus doa ya, sama-sama. Jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan bagi kami semua di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami mau selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami, bagi semua anak sekolah minggu. Ketika kami ada dalam berbagai keadaan, kami percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menolong kami. Biarlah Tuhan berkati firman Tuhan ini sehingga boleh berguna bagi kehidupan kami. Kami mengingatnya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, Kak Fani, ketong selesai cerita. Selesai. Ya, jadi adik-adik penasaran toh Penasaran. apa yang Musa lakukan Kak Fani terhadap penasaran. bangsa Israel. Iya. Dia mau buat Tuhan perintah kosonde. Kalau adik-adik penasaran, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu depan. Oke? Iya. Jadi Kasti dan Kak Fani undur diri. Iya. Sampai Shalom. jumpa. Sampai jumpa. Shalom.
Nah, adik-adik, tadi kotong sudah dengar firman Tuhan dari Kastin dan Kak Fani. Nah, adik-adik dong, Kati yakin dong sudah dengar cerita dengan baik. Nah, sebelum itu Kati mau tes dulu dong, hafal di penjuru cerita. Kati mau harus tanya dong. Dia penjuru cerita ini tadi, dia penjuru cerita bilang apa ya? Betul sekali. Dia penjuru cerita hari ini Allah berjanji menyertai. Nah, adik-adik semua harus percaya bahwa Tuhan Yesus tuh selalu menyertai adik-adik, menolong adik-adik, dan bahkan Tuhan Yesus selalu menepati janjinya kepada adik-adik. Nah, betul sekali, Allah berjanji menyertai kotong. Walaupun sekarang kotong masih dalam kondisinya normal, tapi adik-adik jangan takut dalam beraktivitas, dalam belajar di rumah masing-masing, karena Allah selalu menyertai kotong. Ya, betul Kak Timo. Kita akan masuk dalam persembahan, tapi persembahan yang sudah adik-adik siapkan itu adik-adik semua bisa kasih kepada orang tua, kalau tidak kasih kepada guru-guru sekolah minggu, sehingga hari Minggu nanti bisa kasih ke gereja. Betul sekali. Nah, bersyukur untuk kotong firman, kotong akan menyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik, mainkan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya. nah adik-adik, sudah terasa tadi kotong sudah menyanyi, kotong sudah berdoa, kotong sudah dengar firman, kotong sudah kasih persembahan, dan ibadat kotong ini hari sudah mau berakhir. Tapi jangan sedih adik-adik, minggu depan kotong akan berjumpa kembali dengan cerita yang bersambung dengan cerita ini minggu. Jadi adik-adik tonton juga untuk minggu depan, dan sebelum kotong mengakhiri kotong punya ibadat, kotong akan berdoa. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadat kita, ibadat sekolah minggu kita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah menuntun kami dalam kami bersekolah minggu hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, Tuhan tolong memberkati ya Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini telah selesai, tapi jangan lupa ibadat sekolah minggu kita akan kembali lagi minggu depan dengan pencerita yang berbeda dan yang pastinya luar biasa. Dan adik-adik yang sudah menonton video ini, jangan lupa berikan like dan jangan lupa subscribe channel YouTube Gemik Paulus. Dan kalau ada adik-adik yang punya komentar, bisa langsung komen di kolom komentar yang di bawah ini. Dan jangan lupa share atau bagikan video sekolah minggu ini ke semua teman-teman, kakak, adik, biar banyak orang yang terberkati.
Betul, semakin banyak adik-adik share video ini, maka semakin banyak juga teman-teman adik-adik yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ya, sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kotong yel-yel satu kali dulu. Betul sekali. Bangkit semua berdiri. Semua bangkit berdiri, Katimo hitung suka tiba. 1, 2, 3. Pargemi Paulus Kupang. Puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Shalom.